Baik, terima kasih Dita selaku moderator pada kesempatan support sharing session yang ketujuh kali ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu pimpinan di sini masih bertahan. Saya lihat ada Pak Dekan, kemudian Ibu Kajur, mungkin tadi saya lihat ada Pak Sekjur juga, kemudian yang saya hormati juga Bapak Ibu dosen yang masih bertahan juga di room ini, kemudian adik-adik mahasiswa angkatan 2018, 19, 20, 21 yang juga masih semangat. Saya lihat di sini total ada 116 termasuk saya ya, 115 yang masih bertahan di room ini. Nah, pada kesempatan ini izinkan saya sharing ya, sharing. Jadi di sini saya sharing mungkin materi yang bukan sesuatu yang baru, bukan sesuatu yang baru. Sebenarnya dari dulu kalian sering mendengarnya, gitu. Bapak Ibu dosennya terutama, kemudian adik-adik juga pasti sudah tahu ini. Materinya bukan sesuatu yang baru, yang biasa-biasa saja. Mudah-mudahan kalian tetap semangat sehingga nanti bisa mengikuti kegiatan ini sampai akhir. Materi ini sebenarnya pernah saya bawakan di kesempatan yang lain, jadi di tahun 2020 ada yang namanya Undiksa Berbagi. Saya sempat membagikan ini juga di sana, jadi ini bukan pertama kali saya membawakan materi ini, tapi di kesempatan ini saya kemas kembali dengan ya sedikit apa ya, mencoba lebih mendekatkan dengan adik-adik mahasiswa, karena nih yang hadir ini kan semua adik-adik mahasiswa, dan sasarannya adalah adik-adik mahasiswa ya, sasarannya adik-adik mahasiswa terutama yang 2018. Nah, di sini ada 115. Mungkin saya bisa dibantu dulu deh, raise hand mungkin bagi yang 2018, berapa orang sih yang hadir? Satu saja. Berapa sih yang hadir 2018? Hadir, Pak. Woi, keren. Hadir, Pak. Iya. Hadir, Pak, hadir. Ya. Hadir, Pak. Berapa orang nih? Bisa dicek nggak? Bisa dibantu dicek? Mungkin siapa, Tirana mungkin, atau siapa yang bisa bantu saya, berapa orang ini? 24. 24 ya? Wah, masih kurang ini. Udah 29 sekarang. 29, masih kurang juga. Karena 18 ini isinya 60 mahasiswa ya, dan itu seperti tadi sudah disampaikan oleh Bli Gede, jadi 60 ya, 60 angkatannya harus selesai di Agustus 2022, harus lulus. Harus wisuda gitu ya, harus wisuda. Wah, ini kalau hadirnya setengahnya nih sayang sekali gitu ya, sayang sekali. Jadi di sini bukan hanya sekedar mendengarkan, tapi kita berusaha menyemangati diri sebenarnya. Kalau kita sering-sering kumpul-kumpul gitu ya, sering diskusi seperti ini ya, lingkungan kita terbangun, otomatis semangat kita terjaga gitu ya, dan kita mudah-mudahan bisa sampai di tempat yang kita tuju ya, yang sama, yaitu ya, wisuda tepat waktu. Benar gitu ya, ini Dwi Setiawan, benar ya Dwi? Iya, benar, Pak. Semangat ya. Nah, walaupun mungkin ini pasti tidak bisa gini ya, tidak bisa tidur nyenyak nih kakak-kakaknya, tidak bisa tidur nyenyak selama beberapa bulan ke depan, dan dari kemarin sebenarnya tidak bisa tidur, setiap hari diteror gitu ya, diteror di grup atau diteror ya. Kemudian itu kemudian sasarannya sebenarnya kalau tadi juga Brigade sudah menyampaikan gitu ya. Wah, ini mulai menulis tidak hanya mulai ketika skripsi gitu ya. Nah, tadi sudah disampaikan, saya juga sangat mengapresiasi jadi Bapak Ibu dosen yang mengarahkan ya, ini Pak Edi ya, Edi ya. Edi mengarahkan untuk mahasiswanya, salah satu luarannya adalah artikel jurnal. Nah, itu luar biasa. Artinya tidak harus menunggu ketika skripsian untuk bisa menulis. Itu ya. Nah, sangat tepat sekali jika adik-adik, wah saya bukan 18, saya 19, 20, 21, nah itu udah di awal kenal ini, nanti harapannya adalah bisa ngebut gitu ya. Bisa ngebut, wah udah tahu saya nih, di awal udah tahu, jadi kayak
restart gitu ya. Nah, itu. Nah, tadi sudah disampaikan mengenai bagaimana kita narsis gitu ya. Itu sudah sampaikan bagaimana narsis, tapi narsis dalam lingkungan akademik. Dalam lingkungan akademik melalui publikasi artikel ilmiah. Benar ya? Nah, tadi sudah diajarin tuh, disampaikan oleh Pak Adit. Biasa, Pak Adit beli gede. Sampaikan oleh beli gede, banyak hal ya, nyari artikelnya di mana, publishnya di mana, ketahuilah prosesnya gitu ya. Nah, publikasi itu adik-adik, publikasi itu adalah artinya kita tuh menyampaikan apa yang kita kerjakan untuk bisa dibaca atau dipelajari atau menginspirasi orang gitu ya, atau berguna mungkin untuk orang lain kan gitu, termasuk diri kita sendiri kan gitu ya. Nah, publikasi itu diharapkan bersih ya. Saya bilang bersih ya, paling gampang sih bersih. Bersih seperti apa gitu ya? Publikasi yang baik itu adalah publikasi yang terbebas dari yang namanya plagiat. Plagiat itu sebenarnya tidak jauh-jauh dari kita, walaupun sebenarnya kita juga secara terbiasa sebenarnya kita sudah berusaha menghindari itu, walaupun bukan di lingkungan ilmiah aja kita sudah biasa ya menghindari plagiat itu ya. Misalkan Dita cerita ke Radit gitu misalkan, menceritakan satu hal, pasti dia misalkan kemarin aku apa gitu ya, atau kemarin aku melihat ini, atau aku mendengar si A ngomong ini. Nah itu sebenarnya secara alamiah kita sebenarnya dalam upaya untuk mencegah yang namanya plagiat sebenarnya, tapi bukan di lingkungan akademik ya yang itu. Jadi di kehidupan sehari sebenarnya kan begitu ya, benar nggak sih? Ya, upaya seperti itu. Jadi bilang gitu loh, misalkan kemarin Kak Alvin menyampaikan bahwa bla 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 bla. Kartika bilang gitu misalkan. Kartika sebenarnya berusaha untuk itu bukan saya yang ngomong, tapi Kak Alvin yang ngomong. Nah, itu kan sudah sebuah apa namanya upaya yang atau sebuah upaya untuk mencegah itu ya, menghindari yang namanya plagiat. Nah, di kesempatan ini saya berupaya menyampaikannya dalam 2 poin ya, mengenal dan mencegah. Kalau tidak kenal maka tidak bisa, tidak sayang ya bahwa kalau tidak kenal maka tidak bisa mencegah itu loh kalau di sini. Ya, jadi kalau untuk bisa mencegah harus kenal dulu. Nah, ini 2 poin ini yang coba saya sampaikan, mudah-mudahan bisa gini ya. Itu pertama. Oke, kita mulai ya dari mengenal dulu. Mengenal, mungkin siapa sih di sini? Ahmad Irfanda mungkin. Irfanda sudah kenal dengan plagiat? Apakah Irfanda? Ya. Suara saya mendengar? Ya, masuk. Iya Pak. Sudah. Ya, sudah kenal. Kenal baik. Lumayan Pak. Lumayan. Bersahabat? Belum bersahabat Pak. Bersahabat. Oke, kita sama-sama kenal ya. Kenalin sih gini. Apa sih plagiat itu? Oke, gimana ya? Mulainya dari sini ya. Oke. Nah, ini tampil ya. Mungkin saya mulai dari sini. Nah, tadi kan sudah saya sampaikan bahwa cara terbaik untuk bisa menghindari plagiat ya mengenalnya. Mengenalnya lewat berbagai cara gitu ya. Mengenalnya lewat berbagai cara. Salah satunya kalian mungkin sudah mendengar atau membaca berita gitu kasus-kasus tentang plagiat. Kemudian sering disampaikan, saya yakin siapa Bapak Ibu dosennya yang menyampaikan kontrak kuliah juga sudah menyampaikan itu ya. Tolong jangan apa gitu ya, jangan nyontek, karena nyontek itu juga ada bagian dari sebuah plagiat gitu. Kecuali kalian menyebutkan dari mana sumber contekan kalian, barulah itu disebut tidak plagiat. Ya, jadi itu adalah yang pertama. Kemudian mengenai apa gitu ya. Jadi mengenal ini saya bagi jadi 2, jadi apa dan kenapa. Apa itu plagiat gitu ya. Apa itu plagiat? Nah, ini
Mungkin ini agak serem, tapi ini adalah sumber yang kita acu. Plagiat itu apa sih gitu ya? Coba saya pindah ke sini dulu. Oke, kelihatan ya di layar kalian? Saya sedang menunjukkan peraturan Menteri Pendidikan Nasional. Dita, apakah ini terlihat? Terlihat Pak. Oke, peraturan Menteri Pendidikan Nasional. Nah, ini dari berbagai sumber itu ini yang diacu, jadi kita acu sini ya. Jadi apa itu plagiat? Ini silakan kalian. Kemudian ini saya dapatnya dari ini ya. Saya cari sumber utamanya. Artinya yang mengeluarkan mungkin dari kementerian, saya tidak melihat sumbernya. Jadi yang mudah saya ambil itu dari ini bukan dari UT ya, mempublikasikannya juga. Jadi plagiat itu apa? Saya bawa ke sini ya, tulisan isinya semua. Nah, kelihatan ya? Ini kita poinnya di sini ya. Adinda bisa bacakan, Adinda? Adinda ke mana ya? Itu yang teman-teman 18 deh. Coba. Arya bisa bantu saya bacakan? Ini apa bacanya nih yang saya blok? Arya? Iya, Pak. Ya, bisa bantu bacakan ini, Arya? Bisa, Pak. Ya, silakan dibantu. Yang pertama itu plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyertakan sumber secara tepat yang memadai. Oke, Arya. Nah itu, ini ada beberapa kata kunci ya. Jadi ya, ada sengaja, saja. Nah ini jangan berpikir ya saya kan nggak sengaja. Nggak ada gininya. Kalau udah yang namanya plagiat, nggak, dia akan diberikan sanksi. Nanti di belakang tuh ada sanksi, itu ada yang kalau sengaja gimana sanksinya, kalau tidak sengaja seperti apa sanksinya. Jadi tidak ada pengecualian ya. Oh saya kan nggak sengaja, nggak bisa. Itu plagiat. Kemudian memperoleh kredit atau nilai atas suatu karya ilmiah. Ini kalau saya bawa ke bahasa sehari-hari ini, sok sibuk ngaku-ngakuin punya orang gitu ya. Punya orang diambil tapi ngaku-ngaku karyanya dia. Ini kayak gini. Kan gitu bahasa sederhananya ya. Ngaku-ngakuin punya orang gitu ya. Ngambil, jadi memperoleh kredit itu artinya memperoleh penghargaan atau nilai. Maksudnya entah kalian kumpul tugas, punya orang diambil, punya temannya diambil, disubmit, nah itu plagiat. Kalau itu mahasiswa, kalau dosen juga sama seperti itu, punya teman dosennya diambil, nah, seolah-olah dia yang membuat itu, nah, sok sibuk gitu ya. Itu juga plagiat. Kemudian ini, kalau yang tadi ini tentang mengambil sengaja tidak sengaja, kalau bagian ini adalah, oke, dia ngambil, dia menyebutkan sumbernya dari mana, cuman kadang-kadang bisa salah, tidak sesuai gitu ya, atau bahkan dia yang diambil seberapa banyak, tapi yang disebutkan seberapa banyak, ya kan? Jadi dari 100 sebenarnya dia ngambil 90, tapi dia bilang 50, 40-nya seolah-olah karya dia. Itu tetap sebuah plagiat. Benar ya? Nah ini kayaknya sensitif ya. Jadi ingat-ingat kemarin itu gimana ya? Bahaya ini. Gak apa-apa. Apa namanya istilahnya? Saya atau kami berharap gitu ya, setelah penyampaian materi ini kita sama-sama gitu ya. Sama-sama, karena ini tidak hanya pribadi tapi lingkungan juga berpengaruh gitu ya. Kalau yang lainnya maunya ngambil doang, pasti teman-temannya juga maunya ngambil doang gitu ya. Nggak pernah mau berbagi, nggak pernah mau memberi, tapi ngambil aja maunya. Ini adalah kita dalam rangka membangun lingkungan untuk menghindari itu. Ya,
Mudah-mudahan kita semua bisa mencapai itu ya. Jadi kenali plagiat. Jadi plagiat itu sengaja tidak sengaja memperoleh atau mencoba mendapat penghargaan atau atas karya orang lain, mengutip sebagian atau ini diakui oleh dengan karyanya atau tanpa menyebutkan sumber. Nah, ini yang paling parah kan tidak menyebut sumber, benar-benar plong gitu ya. Nah, ini punya saya gitu. Padahal ketika ditelusuri, wah ini sudah ada yang buat sebenarnya, tapi dia apa namanya akui, gitu ya. Sudah? Oke, selanjutnya tadi saya menyampaikan tentang ini bahwa plagiat itu seperti itu ya. Itu menurut undang-undang, keren itu. Undang-undang. Undang-undang seperti itu menurut peraturan menteri ya, bukan undang-undang, peraturan menteri. Kemudian itu mungkin bahasanya cukup ini ya, cukup apa ya? Bahasa hukum gitu ya. Nah, kita juga bisa mengenal plagiat itu lewat kasus. Nah, kalian bisa browsing tuh, misalkan ya nanya sama Google aja plagiat gitu ya, langsung cari di news gitu ya, kan ada tuh kategorinya di berita itu cari. Nah itu yang terkini itu banyak itu yang kasus dari macam-macam kasusnya, dari yang lama dari sampai yang terkini itu tentang vlog, tentang apa konten blog gitu ya. Jadi tidak hanya menimpa mahasiswa gitu ya, bahkan banyak pejabat-pejabat publik yang terkena kasus ini gitu ya. Terkena kasus ini dari rektor sampai dengan menteri ada di dalam dan di luar negeri. Tidak hanya di Indonesia ya, kasus ini banyak. Ada yang kalau di luar negeri sampai mengundurkan diri. Ada kalau di Jepang ada kasus sampai bunuh diri ada. Karena saking malunya tertangkap sebagai pelaku plagiat atau plagiator lah, kalau istilahnya di peraturan tadi itu plagiator namanya. Plagiator itu tidak hanya perorangan, bisa aja sekelompok orang atau bahkan sebuah lembaga gitu ya. Nah, itu. Nah, jadi bisa cari itu. Mungkin yang mudah kali bisa ini ya. Misalkan mendengar yang tadi aja sudah tahu ya, mungkin lebih tahu lagi kalau misalkan lihat kasus. Kemudian untuk kita bisa mengenal apa, kita juga bisa cek dengan melihat tipe-tipe plagiat. Wah, tipe plagiat itu macam-macam ya. Nah, ini sumbernya saya coba 2 sebenarnya yang utama, cuman 3 ini saya keluarkan lagi karena ini juga menjadi hal yang khusus gitu ya. Saya bilang khusus tuh ya, saya kira tidak gitu mungkin. Ada yang namanya self plagiarism gitu ya. Plagiat terhadap dirinya sendiri. Jadi karya kita yang sudah kita publish keluar gitu ya, sudah kita narsiskan gitu ya, kalau tadi saya narsiskan, sudah kita sampaikan ke orang lain, ketika kita akan menggunakannya lagi, kita harus menyebutkan lagi gitu, sehingga kita tidak terkesan tuh berkali-kali menyampaikan sesuatu yang sebenarnya sudah sering dinarsiskan gitu ya. Itu sebenarnya dalam rangka menghindari plagiarisme. Nah, saya coba ini dulu ya, spektrum plagiat. Nah, ini dari gini ya, dari Turnitin tadi sempat singgung mengenai Turnitin. Saya kembali ke sini dulu. Oke. Plagiat itu macam-macam ternyata, Dik. Macam-macam. Ada plagiat, wah saya segini doang, enggak kayaknya plagiat. Nah ini coba lihat nih, plagiat itu kayak gimana aja sih? Ya, ini ada yang namanya plagiarism spectrum. Jadi ini berdasarkan survei di seluruh dunia gitu ya, dengan melibatkan berbagai institusi. Kemudian ada 10 tipe kalau disebutkan. Ini dari Turnitin menyebutkan ada 10 tipe. Jadi yang mulai dari yang paling parah gitu ya, mungkin ya. Itu paling parah mungkin kali ya. Karena di urutan pertama yang namanya adalah clone. Clone itu adalah diberikan gini ya, diberikan gambaran ya contohnya ya. Gambaran contohnya
seperti ini. Ini nggak usah kalian terjemahkan artinya, nggak usah. Jadi ini kalau bahasa Inggris mulai gini nanti takut. Nggak usah dibaca terjemahan, lihat warnanya saja. Ini artinya ini karya aslinya, ini karya yang dipublikasikan, dinarsiskan itu, yang dianggap dah misalnya ini mahasiswa dapat tugas, atau dosen dapat tugas, gitu ya. Dia cari di internet, copy sama dia, yes. Semuanya gitu ya, semuanya sama dia. Nah ini clone namanya. Clone itu duplikat gitu ya. Mungkin ganti nama aja ini. Ya kan? Kalau yang sudah mulai senyum-senyum ini pernah kamu lakukan, mudah-mudahan enggak. Nah, bukan Dita, bukan. Saya bercanda. Ya, kita introspeksi diri gitu loh. Siapa yang pernah melakukan ini, mulai saat ini hentikan gitu ya. Jangan. Ini sudah jelas-jelas plagiat. Apa? Nggak ada yang beda dari sini kan? Sama. Ini paling parah ini, clone namanya. Jadi submitting word for word, one as one. Jadi benar-benar gitu. Benar-benar nggak ada yang diubah. Itu clone. Yang kedua ini yang namanya copy gitu ya, Ctrl C. Jadi dia sudah berusaha nih sebenarnya nih. Sudah berusaha dia. Tapi apa namanya? Kalian lihat ini. Apa yang diganti sama dia? Judulnya diubah sedikit, ininya diubah sedikit, selesai. Ya, ini parah juga kan? Biar gini nih, biar. Ini bagus kan? Mungkin tulisan ini bagus. Jadi, wah ini bagus nih. Copy aja deh. Coba dikit-dikit. Di awalnya mungkin kalimat aktif jadikan kalimat pasif kayak gitu. Langsung diginikan. Itu bahkan ini diginikan doang, di awal doang sedikit. Ininya since-nya diganti dengan from the time of. Oke, sebentar ya. Oke, maaf ada kesalahan si teknis. Oke, kita lanjut ya. Jadi ini Ctrl C. Signifikan portion. Jadi banyak yang diginikan, masih banyak bertahan gitu ya. Lebih ada upaya sih, lebih sedikit upaya gitu ya. Cuma tetap masih gini. Yang selanjutnya adalah tetap masih seperti itu gitu ya. Hanya saja dia mulai mengganti beberapa kata gitu ya. Atau frasenya diganti sama dia. Find and replace gitu. Coba lihat. Judulnya memang sudah diganti gitu ya. Cuman ini masih sama. Indicate-nya diganti gitu ya. Ini find and replace. Masih ringan. Ada lagi yang disebut dengan remix. Jadi enggak musik aja remix. Jadi ini plagiat juga ada remix ya. Ada yang kenal musik remix nggak? Remix. Jadi memparafrase. Nah, mungkin nanti kita kenalkan juga istilah paraphrase gitu ya. Nah, mungkin ingatkan saya, mudah-mudahan enggak lupa nanti kalau saya. Paraphrase, jadi dari sekian sumber dia ambil, dari dia paraphrase, kemudian ditaruh bersama. Mungkin ini diambil dari sini, ini diambil dari tempat lain, ini diambil dari tempat lain gitu ya. Dijadikan satu, ya, dijadikan satu. Itu remix namanya. Ini kelihatan masih ada upaya sih ini. Masih ada upaya, jadi berusaha untuk tidak benar-benar kopas gitu ya. Kemudian yang namanya selanjutnya adalah recycle. Ini mirip-mirip juga ya.
Ya, pasti kalian bingung apa sih sebenarnya gitu kan? Pasti sebenarnya ini makin gini makin memang sih makin 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 kayak sempurna gitu ya. Jadi plagiat itu mungkin ada spesialisasi juga ini plagiat yang bagaimana plagiat tapi tidak diketahui. Kalau kalian cari di YouTube itu banyak cara-caranya. Cara-cara curang juga ada kalau di sini. Bahkan kemarin juga ada kasus itu ya. Ada kasus yang mencoba mencurangi dan kebetulan nah ini Beli Gede yang menemukan kasus itu. Pak Adit yang menemukan kasus itu dan itu diberikan juga. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Itu sampai penundaan kelulusan gini. Kan sayang sekali. Dan namanya itu disebut-sebut termasuk di di saat ini kan saya menyebut juga kasusnya. Kemudian ada yang namanya hibrid. Oh, ini mirip nih. Oke. Dari 10 ini mungkin saya nggak akan ginikan satu-satu. Dari 10 ini sebenarnya apa sih yang gini? Ini kan sudah ada sumber, kan? Di atas ini memang ya jelas saja orang sumbernya nggak ada, ya kan? Ini juga ada upaya sumbernya nggak ada juga, benar nggak? Yang ketiga juga seperti itu, sumbernya nggak ada, dari mana gitu kan? Ini juga seperti itu, di mix, diambil jadi comot-comot sedikit-sedikit gitu ya, ini kayak gado-gado gitu, kayak ikut santok gitu kan? Kacang bedik cuma di tapi sing orang uling DJ cuma kacang gitu ya DJ kadang beli kacang itu sing orang itu ya. Nah ini nggak nyebut sumber juga kan jelas ini yang sampai 4 sampai 5 ya sampai 5 ini nggak nyebut sumber ya jelas kan plagiat bener nggak 1 sampai 5 mulai dari dia clone sampai dengan dia nge-remix sampai dia dengan recycle gitu ya dari satu sumber sampai dengan banyak sumber tapi dia tidak menyebut sumber dia mengutip gitu ya mengutip dari berbagai hal tapi tidak menyebutkan sumbernya dari mana gitu ini mengutip pun enggak sebenarnya dia enggak nyebut nih kutipannya dari mana jadi seolah-olah benar-benar karyanya dia gitu ya kan ini clear nih kalau kita lihat wah ini plagiat udah lah nggak usah diginikan lagi lah plagiat. Kemudian yang ini apa? Ini sudah menyebut sumber nih, sudah dia sebut. Sudah menyebut sumber ada apa nih? Tapi nggak semua disebutkan. Baru satu doang, padahal dia ngambil remake nih sekian banyak sumber sebenarnya. Cuma satu doang. Bener nggak? Padahal banyak nih, mungkin cuma baru ini aja yang dikutip nih. Ini yang merah-merah ini dari mana? Nggak tahu. Benar ya? Nah itu hybrid disebut. Mas up nih. Wah ini sekian banyak nih. Sudah di gini nih. Nggak nyebut sumber juga. Multiple source hampir mirip dengan yang tadi. Sama, ini nyebut sumber juga. Tapi nggak jelas yang mana gitu. Langsung. 9 juga seperti itu. Ini juga. Nah, dari sini kan sudah kelihatan sesuai dengan definisi tadi kan. Kan karyanya gitu ya. Sengaja atau tidak sengaja. Kalau sengaja tidak sengaja kan perlu investigasi gitu ya, perlu ditanya yang buat ini. Kita nggak tahu dia sengaja atau nggak sengaja, gitu kan. Bisa jadi kayak ini. Kayak ini misalkan bisa jadi karena nggak tahu dia. Oh itu namanya plagiat kan bisa jadi. Tapi tetap salah gitu ya. Itu perlu investigasi. Kemudian yang tidak sengaja. Kemudian ini paling banyak nih. Mungkin ini yang paling rentan sebenarnya menurut saya gitu. Jadi kalau deskripsi terutama kalau misalkan membuat sesuatu ini ada yang dari Irfanda katanya belum di approve udah ya 119 sekarang masih berkurang dari 122 tadi kayaknya.
Oke, kayaknya nggak perlu izin ya, yang masuk kan nggak perlu izin kalau nggak salah. Ya silakan dah teman-teman dibantu ya. Nah ini kan kembali ke sini. Mengutip sebagian di seluruh karya ilmiah pihak lain diakui karya ilmiahnya. Ini yang paling sering nih. Jadi ini terutama adik-adik yang sedang menghadapi skripsi, hati-hati ya, hati-hati ketika menulis itu jangan berpikir ya saya kan sudah menyebutkan sumbernya. Kita lihat yang tadi, menyebut sumber saja tidak cukup, tapi benar-benarlah kan disebutkan ini tepat dan memadai. Tepat dan memadai, benar caranya, dan cukup gitu loh, jelas gitu loh. Yang mana karyanya, yang mana idenya, yang mana orang lain punya gitu ya. Ingat, karya ilmiah itu, jadi kita ini hidup sekarang ini bukan karena kehebatan kita ya, tapi kehebatan dari pendahulu-pendahulu kita gitu ya, peneliti-peneliti sebelumnya. Dan akui itu. Jangan ngaku-ngaku, wah saya pertama, nggak ada yang pernah buat ini. Yakin. Cari dulu. Makanya di SSS nomor 7 ini berkaitan nih, 1, 2, 3, 4 ini berkaitan. Nanti bagaimana caranya mencegah plagiat, ada caranya, besok belajarnya juga itu dengan Mendeley. Bagaimana memastikan bahwa kita ini nggak niru karya orang lain, bagaimana bisa berbeda, menunjukkan perbedaan, ya buktinya apa gitu ya. Besok juga dipelajari. Kalau tadi sudah diajarin gimana kita bisa bernarsis ria dengan karya ilmiah kita. Nah ini sambungannya lagi ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi tepat dan memadai. Kemudian sebenarnya ada juga cara yang kan tadi saya apa itu definisi ya dari peraturan ini udah peraturan menteri. Kemudian Turnitin juga ngasih tahu, oh ini jenis-jenis plagiat. Ada juga caranya untuk mengenal, yaitu kita tanya pada diri kita sendiri. Ya. Ada sumber yang menggunakan infografis, mungkin tidak kelihatan ya, mungkin tidak kelihatan. Saya kopikan aja mungkin. Bahkan kalau kalian mau bertanya gitu ya, saya kopikan di sini. Nah, silakan tuh. Tanya pada diri sendiri, apakah saya plagiat atau tidak. Tanyanya gimana? Mulai dari sini. Sebentar, kemana? Apakah saya melakukan tindakan plagiat? Itu pertanyaan. Ini sebuah gini ya. Apa ya? Tanya introspeksi diri sebenarnya. Dan ini juga ada grade-grade-nya ya. Grade-grade-nya dari yang pertanyaan pertama gitu ya. Apakah Anda yakin gitu, ide atau karya yang Anda buat itu apa namanya? Apakah karya yang Anda buat itu memang tidak membutuhkan citasi, jadi benar-benar pengetahuan umum gitu ya. Pengetahuan umum itu apa nanti kita bahas juga. Kalau tidak, sini. Bisa. Kalau tidak yakin ya. Siapa itu? Coba nyala dulu, nyala. Ya, dan lanjut ya. Jadi kalau misalnya kalau tidak yakin, nah itu sudah mulai ini tuh, sudah mulai terindikasi plagiat itu. Tapi plagiatnya dilihat seberapa serius gitu kan. Seberapa serius dicek lagi ke sini ditanya. Sampai akhirnya yang mendapat jawaban, oh, kalau misalnya kalian yakin enggak nih? Yakin enggak ada kok, ini adalah apa namanya? Tidak memerlukan citasi, ini udah pengetahuan umum misalkan. Ya, lagi ditanya sampai akhirnya kalau semuanya ini sudah yakin gitu ya, Anda memang benar-benar tidak plagiat. Ini saya kira tidak sulit ya membaca bagan ini sudah dibantu oleh apa nih, sumbernya.
dari sebuah website nih. Tapi ini alat bantu yang sangat baik ya, untuk bisa introspeksi. Ekstrim ya. Silakan. Nah, ini adalah cara kita melihat apakah kita plagiat atau tidak dan seberapa serius itu plagiatnya. Ini alatnya. Mungkin yang tadi juga saya kirimin deh. Silakan kalian kirimkan juga. Atau nanti juga apa namanya? Bisa kalian cek lah. Wah, saya pernah dicek. Gitu ya. Sampai di sini saya lanjutkan dulu, nanti mungkin. Kemudian akhirnya ya ini mungkin saja pasti berkaitan dengan kita sering itu punya orang, kan kita kira punya orang saja yang harus disebutkan kan gitu. Ternyata punya kita sendiri. Itu juga kalau kita mau narsiskan lagi, gitu ya, kalau kita mau publikasikan lagi, kita harus sebutkan juga. Walaupun itu punya kita sebelumnya. Tapi kalau kita sudah publish itu jadi milik orang gitu loh, milik umum gitu ya. Yang harus kita sebutkan sehingga kelihatan seberapa upaya kita untuk menghasilkan karya ilmiah yang selanjutnya. Apakah itu ada kaitannya dengan yang sebelumnya atau misalkan bagaimana kita menunjukkan apa bedanya yang kita buat sebelumnya dengan yang kita buat saat ini. Nah, itu yang kita sebut dengan ini. Plagiarisme. Jadi, plagiarisme itu plagiasi terhadap diri sendiri, gitu ya. Ini bagi yang suka ngegosip ini, plagiarisme itu namanya. Gimana kok ngegosip? Apa kaidahnya, Pak? Jadi misalkan siapa nih? Mulai mematikan kamera ini jam-jam rawan memang. Jam-jam rawan, ya nggak apa-apa matikan kamera. Mudah-mudahan nanti ketika saya panggil masih gini ya. Walaupun ini bukan kuliah, cuman kan nggak apa-apa kan kalau saya manggil. Memastikan masih ada dia di sini. Wahyuni, ada Wahyuni? Wahyuni Nainggolan. Adik Wahyuni ada? Di room? Waduh, nah kayaknya hidupin ininya ditinggal. Ya, saya bilang ya. Jadi ngegosip itu maksudnya dia cerita begini, misalkan siapa ya, Wahyuni misalkan cerita ke Ratih, dia Ratih itu, bla 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 bla. Begitu. Besoknya dia cerita lagi ke siapa nih, misalkan Alvina, cerita hal yang sama, seolah-olah itu berita baru gitu. Ini gosip itu kayak gitu kan? Ini bilang ke sini, ini bilang sesuatu yang baru diulang-ulang disampaikan ke yang lain. Seolah-olah dia sibuk mendapat berita baru gitu ya. Padahal berita yang kemarin dia sudah sampaikan gini, dia publikasikan lagi ke tempat yang lain. Ya kan seperti itu ya kalau saya menganalogikannya. Benar ya? Jadi kayak terkesan dia dapat info baru, dia sampaikan di sini, besoknya dia sampaikan lagi hal yang sama di tempat yang lain, tanpa dia menyebut kemarin aku sudah bilang loh sama si ini gitu. Harusnya kalau dia biar nggak plagiat dia bilang kemarin aku udah bilang nih ngegosip sama ini. Baru dia disebut dengan tidak plagiat, plagiat. Ya, bahaya ya kok kayaknya semua diatur ini ya. Samping ngegosip harus menyebutkan sumbernya dari mana. Di mana gosip itu nggak jelas sumbernya mestinya ya. Benar gitu ya Dita ya. Gosip itu kan nggak jelas sumbernya dari mana. Gosip. Oke. Itu. Mau tahu lebih lanjut? Nah, ini silahkan. Saya kasih. Baca. Oke. Itu adalah tentang apa itu plagiat. Plagiat toh. Nah, sekarang kita cek lagi. Tipe plagiat juga sudah ya. Jadi plagiat intinya adalah seolah-olah sibuk menghasilkan banyak karya, tapi karya yang sama sebenarnya, karya yang sebelumnya
digunakan lagi tanpa menyebutkan bahwa itu karya sebelumnya, itu seplagiarisme. Karyanya dia gitu ya. Itu ya. Mudah-mudahan bisa digini. Nah, itu mengenai apa. Jelas ya apa. Kita sekarang berpindah ke kok bisa sih gitu. Kalau tadi mengenalnya lewat apa, sekarang kenapa? Kok bisa seperti itu deh? Kok bisa plagiat? Nah, kenapa bisa terjadi? Yang pertama adalah kurang paham, gitu ya. Nggak tahu, gitu ya. Nggak tahu gimana caranya. Referensi itu apa? Ada yang tahu nggak referensi itu apa? Ada yang tahu nggak kutipan itu apa? Apa bedanya kutipan dengan referensi? Ya, ada yang tahu nggak kutipan dengan referensi? Apa bedanya? Sering didengar ya, beda ya. Ini kayak sering kayak kita rumah di depan jalan sering melintas, tapi kita nggak rungu apa sih itu yang melintas itu kayak gitu. Ada yang tahu? Bisa resen nanti minta ke panitia hadiahnya. Ketirana ya, ada hadiah ya dengan ada ya untuk bekal gini ya, bekal akhir tahun mungkin ya. Silakan, mungkin di sini ada yang mau. Alvin biasanya, Alvin ini di setiap kesempatan apa itu pasti banyak bertanya. Alvin tahu Bin, apa itu bedanya kutipan dengan referensi? Alvin masih masih di room nggak ya? Wah, ini bahaya ini. Banyak gambarnya tulisannya isi tulisan gini, backgroundnya hitam, nggak jelas di mana orangnya. Oke lah, ya. Orang nih masih bertahan, godanya luar biasa dari 18, dari 17 sekarang. Oke, mungkin sudah gini ya. Mungkin di sini ada yang mau menyampaikan kutipan dengan referensi itu kayak gimana? Mungkin lewat contoh lah, lewat contoh boleh. Nah, harus menyebutkan definisi yang mana namanya kutipan, yang mana namanya. Jadi, kalau kita kenal itu, kita mudah gitu. Oh, ini diginikan biar nggak plagiat, gitu kan? Bisa. Nah, ini. Iya, ada nggak? Oh, di chat juga nggak ada. Nah, coba browsing apa itu? Apa? Yoga Laksmana. Ada yoga SeaForce 18. Jawab, Pak. Ya, silahkan. Siapa ini? Saya, Pak. Oh, Dita. Ya, saya soalnya tidak bisa melihat dengan jelas di sini. Harus banyak layar baru bisa. Kalau menurut saya, setelah saya browsing, nah, saya nyentuhkan Ya. sumber, Pak, ya. Setelah saya browsing itu jadi bisa kita lihat dari perbedaan kutipan dan referensi itu adalah kalau kutipan itu bagaimana kita menyampaikan atau menampilkan sesuatu misalkan dari bagan, dari kalimat, gambar dan sebagainya di suatu karya tersebut. Sedangkan kalau referensi itu secara keseluruhan sumber yang kita gunakan kayak gitu, Pak. Jadi mungkin Ya. bisa misalkan eh, dari karya ini referensinya sumbernya dari mana-mana saja kita gunakan untuk kita ambil sebagai mungkin kayak apa sih yang jadi inspirasi kita gitu Pak dari pembuatan karya itu. Mungkin begitu Pak menurut Oke. saya. Nah, mungkin saya tunjukkan ya. Nah, ini saya bukan dalam rangka gini, tapi saya menunjukkan mungkin sesuatu yang pernah saya share juga. Ini, ini contoh. Mungkin kelihatan ya?
Ini pernah ini yang saya bilang tadi, saya pernah sampaikan materi ini di kesempatan yang lain di 2020 kemarin. Ini ketika kita menulis sesuatu ya, ini kebetulan ide gitu ya. Ide ini kalimatnya dari ini kita sebut dengan mengutip. Kita mengutip pendapatnya Stairs and Reynolds 2018. Ini ngutip. Ini tanda kutip. Ini namanya kutipan langsung. Langsung, nggak ada di apa-apakan. Ngambil dari ini langsung. Tak ada di apa-apakan. Sama. Gitu. Mengutip. Ini adalah referensi. Ini siapa sih? Siapa maksudnya adalah ngambil ini, kutipan ini diambil dari buku, jurnal, proceeding atau apa gitu. Ini jelas. Reynolds ini adalah apa? Sebuah buku yang diterbitkan oleh ini, diterbitkan di judulnya ini, di tahun ini, ditulis oleh 2 orang. Ini referensi. Ini adalah kutipan langsung. Ada yang namanya juga kutipan tak langsung, atau namanya adalah paraphrase. Nah, ini. Paraphrase itu berusaha mengungkapkan apa yang ide orang lain dengan kalimat atau kata-kata sendiri, di mana maksudnya sama. Maksudnya sama gitu loh. Ini sumber aslinya. Ini contoh hasil paraphrase ya, contoh. Maksudnya sama gitu ya. Kemudian ini diambil dari sini. Kan kita sudah begini ya, sudah mengubah itu, memparaphrase. Kenapa? Tetap mencantumkan sumbernya dari mana? Tetap mengutip. Dikutip dari mana sih? Referensinya dari mana? Jadi tidak, saya kan sudah ubah nih. Nggak perlu sumbernya, ngaku-ngaku jadinya ngaku-ngaku lagi kan? Benar nggak? Nah, ini namanya kutipan tidak langsung. Kenalilah ini gitu ya. Jadi kalau kalian menemukan seperti ini, misalkan ada tanda kutip berarti dia memparafrase. Memparaphrase berarti yang kalian baca itu. Sumber apa, misalkan jurnal atau apa. Tapi ketika misalkan kalian menemukan seperti ini berarti plek sama persis, nggak ada diapa-apakan dari sumbernya. Ini namanya kutipan langsung. Langsung ngambil itu. Kenapa kadang-kadang nggak berani di paraphrase? Kenapa takut mengubah makna? Itu yang biasanya ketakutan. Kan kalau ini diubah gimana? Nanti takutnya berubah artinya. Karena ketika kita mengubah itu berubah maknanya, yang menjadi tanggung jawab adalah kita. Si penulisnya, bukan sumbernya. Nah, itu biasanya ketakutannya. Makanya kalau definisi biasanya tidak tidak diparaphrase biasanya. Biasanya ya. Itu ya, mudah-mudahan bisa digini. Jadi kenali itu. Mudah-mudahan kalian dengan melihat itu, itu maksudnya, mudah-mudahan sudah mulai kenal ya. Nah, itu kurang paham tentang itu ya. Kurang paham tentang kutipan dan referensi. Kutipan itu ada langsung, tidak langsung. Ya. Kemudian ada yang namanya referensi. Referensi itu ada mungkin kalian sering dengar istilah gaya selingkung gitu ya. Bukan gaya selingkuh ya, gaya selingkung ini. Gaya selingkung itu maksudnya gini. Tadi ini kaitan juga dengan yang disampaikan oleh Di Gede tadi tentang bagaimana kita mensubmit artikel kita ke sebuah jurnal. Jurnal itu punya aturannya masing-masing. Jurnal A gini aturannya, dia menggunakan referensinya seperti apa, stylenya, ya. Mungkin kalian menemukan style yang ada tanda gininya, tanda apa namanya, bracket ya istilahnya. Gitu. Bracket 1 nomornya. Ada yang tadi contohnya tadi itu langsung menyebutkan nama, tahun, gitu ya. Yang begitu. Itu aja udah beda. Nah, itu pahami gaya selingkung. Jangan sampai kalian mempublish sesuatu yang tidak taat dengan gaya selingkungnya, akhirnya apa? Kembali lagi ke definisi tadi.
ya kan? Salah mencantumkan gitu ya plagiat. Walaupun nggak sengaja itu jadinya. Nah ini saya ambil dari sini ya, ambil dari sumber ini. Yang saya ceritakan ini dari sini. Kalau kalian mau cari nanti saya kirimkan juga gitu. Itu yang pertama, kurang paham. Yang kedua adalah habis waktu. Wah ini biasanya designer ini ya. Dikasih tugas 1 minggu, tetap H-1. Dikasih tugas 1 bulan, tetap H-1. Dikasih tugasnya besok, ya dikerjakan langsung gitu biasanya. Dan itu adalah kehebatan mahasiswa. Hebat sekali benar. Dikasih tugas 5 selesai, 10 selesai. Nggak dikasih tugas juga biasa aja gitu. Ya, ini kurang waktu. Terpaksa akhirnya dia gitu kan. Kenapa bisa terjadi? Ya karena kehabisan waktu. Ya udahlah, copy aja biar cepat. Nggak sempat dia memparaphrase lah, mengecek sumber lah, nggak sempat. Habis waktunya. Ya. Yang ketiga adalah rendahnya minat baca. Nah, ini lagi satu. Rendah minat baca. Rendah minat baca ya kurang baca, mengira bahwa itu adalah, wah ini sesuatu yang baru nih. Padahal dia nggak ngecek. Itu sudah ada dibuat oleh orang lain gitu kan. Tapi kan beda, Pak. Ya bedanya di mana? Dicek dulu gitu, kasih tahu bedanya di mana sehingga jelas tuh. Nah, itu kaitannya nanti di besok tuh, novelty itu. Bedanya di mana gitu loh, kasih tahu. Kan gitu ya. Nah, ini rendahnya minat baca. Kemudian kurang diperhatikan. Wah, ini Cooper nih, kurang perhatian. Dita Cooper. Enggak. Kurang diperhatikan oleh si penulis maupun kalau misalkan di mahasiswa, dosennya kurang memperhatikan itu. Kurang menekankan itu. Kan kadang-kadang nggak tahu juga kan. Kalau nggak dikasih tahu ya kebablasan, sampai semester sekian nggak tahu bahwa itu plagiat itu seperti apa. Ada juga sudah dikasih tahu tapi tetap orangnya ngeyel gitu kan, ada juga. Jangan tetap aja ya. Dan nanti skripsian itu akan berdarah-darah itu. Berdarah-darah, wah kayak gimana itu. Nah, ini beruntunglah bagi yang sekarang sudah dikasih tahu sehingga nanti ketika gini udah lebih aman ya. Ini semua bisa dipelajari. Kurang paham, pelajari ini. Kehabisan waktu, jangan jadi designer. Wah, ini termasuk saya sebenarnya ini. Jangankan mahasiswa, dosen juga sama designer. Tidak semua dosen itu sama. Tapi ingat gitu ya, bertanggung jawab dengan plagiat ini. Ya, rendahnya minat baca ya sama semua. Jadi makanya di sini bukan hanya mahasiswa ya, di dosen juga. Itu sumbernya bisa kalian dapatkan di sini. Saya ambil dari ini kalau nggak salah. Nah, silakan dibaca. Nah, silakan. Mungkin yang saya curhat ini, saya kan curhat ya. Curhat kadang-kadang kalau saya yang curhat 5 kali saya ngomong nggak ngerti-ngerti ada juga. Tapi kalau siapa misalkan Pak Dendi misalkan yang curhat misalkan sekali aja dibicara langsung dimengerti ada gitu. Makanya saya udahlah silakan dicari sumbernya juga. Jadi baca di sana. Jadi saya hanya menyampaikan apa yang sudah ada. Ini bukan itu plagiat itu bukan karya saya. Tapi plagiat ini sudah dari dulu ada, saya hanya mengingatkan kita gitu ya. Oke. Itu adalah sumbernya. Kemudian kembali lagi, kenapa? Tadi kan kenapa bisa terjadi. Selanjutnya kenapa dilarang, gitu kan? Kok dilarang sih? Kasih aja, gitu kan? Nah itu kalau misalkan dibiarkan saja,
ini bisa menghancurkan peradaban loh. Wah, benar-benar menghancurkan peradaban. Bayangkan misalkan si A, si Dita buat sesuatu, si Radit ngambil, nggak bilang-bilang gitu kan. Semuanya punya mental seperti itu misalkan, ya hancur, nggak ada inovasi, nggak ada perkembangan gitu. Selesai semua peradaban ini. Nggak ada yang mau kreatif, nggak ada yang mau memikirkan sesuatu yang baru. Maunya ngambil-ngambil saja. Kan selesai semua. Benar nggak? Ah, ngapain juga mikir-mikir ini? Ambil aja punya ini, selesai. Kan gitu. Nah, ini disebutkan menghambat perkembangan kreativitas. Nah, ini sebenarnya kita bersama-sama di sini ini dalam rangka apa? Berbuat kebaikan sebenarnya. Serem amat sih, Pak. Iya, berbuat kebaikan. Kita kan dalam rangka mencegah, tapi kita kenalan dulu kan, lihat dulu. Oh, ini. Akhirnya dengan kita kenal, paham, ya mencegah selanjutnya. Ya enggak? Ya apa iya, Alvin? Wah, tadi pasti Alvin dikasih tahu nih. Alvin tadi tak panggil nggak ada, Vin. Kemana, Vin? Di belakang, Vin ya? Iya, habis keluar Pak, bentar. Jadi dipanggil, Alvin, dipanggil tadi sama Pak Adis. Ada dikasih tahu kayak itu. Ya. Ya, nanti bisa tonton lagi dah ya, kalau misalkan ada yang dirasa lewat. Nah, ini kenapa dilarang? Ya, tadi saya ulangi lagi, karena kita di sini bersama-sama melakukan kebaikan dalam rangka mengembangkan kreativitas sebenarnya. Jangan sampai jadi ini kalau misalkan meniru tokoh, kata-kata seorang tokoh gini ya. Kata-kata seorang tokoh menyebutkan begini. Jangan jadi manusia hanya seperti robot yang hanya menirukan saja gitu ya disebutkan. Coba pikir apa yang bisa disampaikan yang berbeda dari yang sudah. Saya sebenarnya mau nyari rekaman itu, cuman saya lupa naruhnya di mana. Serius, saya mau nyari itu sebenarnya. Biar nggak saya dibilang gitu loh. Saya mau menyampaikan bahwa bukan saya ngomong itu, orang lain yang ngomong, saya hanya menyampaikan. Cuman saya sayang sekali belum menemukan di mana sih tempatnya itu. Lupa saya naruh filenya. Nah, saya menyampaikan itu, jangan hanya niru-niru saja. Cobalah berpikir yang berbeda. Bahkan di bimbingan saya menyebutkan kolaborasi dan jadilah berbeda, saya sebut begitu. Karena saya juga memanfaatkan tools untuk bimbingan itu ada. Jadi jangan hanya ngambil-ngambil aja, baca punya orang dan ngambil. Jadi berpikirlah, saya harus berbeda dari punya dia. Ketika kalian sudah seperti itu, saya nanti otomatis tuh, kalian akan terus berupaya, wah nggak boleh pokoknya gitu. Saya harus berbeda. Akhirnya apa? Ya, nggak ada itu namanya. Nah, ini saya dapat inspirasi menyampaikan itu dari sini, nonton YouTube-nya ya, nonton video juga saya dapat informasi, oh begitu. Oke. Nah, itu baru bagian dari mengenal ya. Waktu saya masih ada ya, masih ada waktu kan saya ya, Dita. Masih, Bapak. Lagi berapa menit? 30 menitan lagi masih bisa. Oke, ini cukup. Kayaknya cukup ya. Selanjutnya adalah setelah kita kenal, maka kita akan kita akan mencegahnya gitu. Kita akan mencegahnya. Mencegahnya gimana? Wah, terlalu banyak dia. Dari sini dulu ya. Kelihatan kan ini? Terbaca kan ini? Terbaca. Kalau kelihatan sih kelihatan Pak, tapi tidak terbaca gitu nanti takutnya. Nah ini. Saya mencegah, saya sampaikan ulang dari di mana kita mendapat definisi tadi. Bahwa di peraturan menteri itu sudah disampaikan gimana caranya mencegah. Ya, ini dari yang paling serem dari yang luar sampai yang ke dalam diri. Dari yang dari luar gitu ya, orang lain ngasih tahu, bahkan dari menteri ngasih tahu, sampai dari pribadi sendiri. Intinya adalah ini nih orang lain ngasih tahu gitu ya. Orang lain dari menteri ya. Pertama, pencegahan itu bisa kalian cek bab 4, kayak buku ya, bab 4 pasal 6 sampai dengan 9 itu upaya pencegahan seperti apa. Ini kalau dalam lingkup perguruan tinggi, mungkin ini sasarannya adik-adik yang sedang skripsian, atau kalian yang
membaca buku skripsi, kalian sering melihat yang namanya surat pernyataan bebas plagiat. Itu kalian lihat itu di setiap buku skripsi. Kenapa? Itu dalam rangka melakukan pencegahan. Pencegahan seperti apa ya? Jelas, kalau kalian menandatangani ini berarti kalian sudah yakin bahwa karya kalian bebas plagiat. Bebas plagiat bukan bebas memplagiat, bukan bebas dari plagiat maksudnya ya. Bukan, wah ini karya saya adalah bebas memplagiat. Ya, bebas dari unsur plagiat itu loh. Makanya kalian dicek di buku skripsi ada itu. Ditandatangani di atas meterai. Disebutkan bahwa karya tugas akhir saya ini bebas dari unsur plagiat. Nah, itu dalam rangka meyakinkan bahwa kalian juga ngeh dengan hal itu. Jangan tanda tangan dulu sebelum kalian yakin. Ya. Ya nggak? Nggak apa ya? Ya, ya. Oke, yang kedua adalah, nah ini dalam tanda, ini saya menyambung tadi yang disampaikan oleh Billy Gede tadi. Tadi mengenai pencegahan. Jadi pencegahan ini salah satu caranya adalah ya narsis. Ya. Narsis itu artinya karya kalian publikasi, wajib dipublikasi. Ini karya apa namanya? Ada plagiatnya nggak? Kalau nggak berani publish, tanda tanya lagi. Loh. Makanya diwajibkan oleh undang-undang ini, oleh peraturan menteri ini diwajibkan untuk mempublishnya. Itu ya. Kemudian kalian bisa cek nih, itu disebutkan juga sama Pak Adit ya, tentang portal Garuda, sudah disebutkan juga. Cari di sana. Kalau nggak berani publish di sana, ya hati-hati. Ini ada unsur apa sih sebenarnya? Kok disembunyikan gitu ya? Gitu. Kemudian peraturan ini juga ngomong tentang sanksi. Nyambung ya tadi dengan sengaja tidak sengaja itu semua kena sanksi. Nah ada yang namanya, oh saya nggak sengaja Pak. Nggak ada, sama. Cuman bedanya adalah berat ringannya dia. Ada yang sampai, ada yang hanya teguran gitu ya. Jangan lagi besok kayak gitu ya, teguran. Ada yang sampai pencabutan. Kalau jadi mahasiswa kan ditegur gitu. Tapi kalau udah lulus gimana caranya? Bisa jadi dicabut gelarnya. Sampai segitu gininya. Sampai segitu ancaman gininya ya. Jadi silakan dicek ini peraturan menteri ini. Kalau kalian mau tahu lebih jauh ya. Ya ini jelas sekali di sini sanksinya seperti apa. Kalau melakukan ini sampai mana sanksinya itu. Saya tidak akan mendetailkan ini karena saya pikir apa yang saya sampaikan tidak akan berguna kalau misalkan hanya saya saja yang ini. Tapi kalau kalian mencari biasanya lebih ingat. Setuju apa enggak? Setuju ya Tirana ya? Setuju. Oke. Ini dari peraturan menteri mencegahnya dengan melihat peraturan menteri ada pencegahan dan lihat sanksinya. Gitu ya. Yang kedua, kita harus paham kapan kita memberikan, nggak sembarangan juga semuanya dikasih penghargaan. Oh saya ini setiap ngomong menurut buku ini, menurut enggak juga gitu. Nggak semuanya. Jadi ada saat-saat di mana kita mencantumkan atau menyebutkan sumbernya dari mana. Itu ya. Kapan itu gitu ya? Kapan itu? Nah ini ada 4, ini saya dapatkan dari sini. Nah, bisa segini juga. Kapan itu? Atau gimana caranya gitu ya? Yang pertama ini mungkin dari sini. Cantumkan sumbernya. Kasih kutipannya dari mana ambilnya. Jika itu bukan pengetahuan umum. Pengetahuan umum itu seperti apa sih gitu kan pasti ada yang lain. Bumi ini bulat gitu misalkan. Itu pengetahuan umum. Nggak perlu kalian mencantumkan sumbernya, siapa yang ngomong pertama kali itu, coba cari sumbernya. Pusing kan? Matahari itu apa gitu misalkan. Itu pengetahuan umum kan? Ya nggak? Nggak perlu itu dicantumkan sumbernya. Tapi kalau dia bukan informasi umum seperti itu, sampaikan dari mana dapatnya nih. Ya. Nah ini juga menggunakan gambar, grafik, video, atau media apapun.
cantumkan sumbernya. Tidak hanya tulisan ya, tadi kan contohnya tulisan-tulisan saja, gambar, grafik, video, apapun situ. Makanya sering kalian lihat video mungkin ada di bawahnya kredit, gitu. Misalkan sebutkan. Bukan kredit ini ya, kredit KPR bukan, kredit penghargaan maksudnya. Kredit, jadi penghargaan. Grafik, video, kalau bukan punya kalian, ya udah cantumkan. Tadi seperti yang ditunjukkan yuk, itu apa namanya tadi yang Mars Unixa ya? Ya, benar ya. Videonya itu ditampilkan, kalian lihat nggak di bawahnya itu ada siapa? Itu siapa yang buat? Nggak ngeh ya. Itu coba kalau misalkan kita mau gini, hapus saja gitu-gitu misalkan. Tutupin gitu, biar seolah-olah yang buat itu yang nunjukin tadi siapa, kayaknya Indra yang nunjukin. Biar seolah-olah Indra yang buat kelihatannya. Itu kan menunjukkan bahwa siapa yang lagunya mestinya disampaikan sumbernya dari mana gitu. Hal sepilih sebenarnya kan. Cuman ya itu undang-undang tuh ngomong gitu, undang-undang peraturannya ngomong gitu, cantumkan gitu. Gambar, grafik, video. Kemudian kalau misalnya ini yang tadi juga godaan ini, bukan godaan. Lupa bahwa saya kan sudah memparaphrase. Jangan salah, memparaphrase itu tadi seperti contoh tadi harus mencantumkan sumbernya juga. Kutip dari mana diambil? Sumbernya dari mana? Nah, ini kutipan langsung, ini sudah ya, dua hal ini tadi sudah contohnya. Yang jelas hati-hati gitu ya. Ini saya langsung atau enggak? Mau langsung, mau enggak, semua harus ada sumbernya. Itu intinya dua ini. Mau langsung, mau tidak, harus ada sumbernya. Nah, itu mengenai ini ya. Nah, ini saya tutup biar jelas. Kita harus ke sini. Tadi juga sudah ditekankan lagi nih, pahami dan patuhi gaya selingkung penulisan kutipan dan referensi. Nah, ini bagi teman-teman yang skripsian atau kalian yang akan skripsian, Unixa sudah ada nih. Kalian lihat di halaman 79, itu gaya selingkungnya jelas ada. Kayak gimana sih? Nah, kita coba cek. Nah, ini juga sudah tadi saya sampaikan. Nah, ini halaman Bapak tadi saya bilang 79. Nah, 79 jelas. Aturannya begini kalau di Unixa. Kalau di kampus lain mungkin beda. Oh. Jelas ya? Pahami ini, patuhi ini gitu loh. Tuh, jelas. Kutipan panjang seperti apa dan seterusnya itu kasih tahu. Itu Anda langsung. Ini sudah jelas ya. Jadi saya mohon mulai sekarang, gitu ya, mungkin yang kemarin-kemarin masih ngeyel-ngeyel aja, sudah dikasih tahu tapi tetap mungkin dan tidak mengindahkan, kurang perhatian untuk ini, tolong. Dosennya mungkin pembimbingnya nggak sampai setiap hari ngomong gini kan bosan juga gitu. Setiap bimbingan diawali dengan daftar pustaka. Setiap bimbingan diawali dengan kutipan. Habis itu ngomongin itu aja, kapan bicara intinya? Sementara waktu ini terus kan, waktu juga mepet, waktu untuk bimbingan juga tidak banyak. Jadi tolong sama-sama perhatian gitu ya. Ya kan? Yang nanda tangan surat pernyataan bebas plagiat siapa? Kalian selaku mahasiswa. Walaupun di sana ada nama dosennya nanti di ini, pengesahan, pembimbingnya siapa. Tapi yang paling bertanggung jawab itu kalian. Nah, jadi tolong ini diindahkan, ya, tolong diperhatikan, dikerjakan. Itu. Kemudian saya juga ingin menyampaikan, ini sudah ya saya sampaikan tadi.
Selanjutnya adalah ingat ini, aturan ini ya. Jadi tadi sudah peraturan menteri, apa namanya, tentang kehidupan ini gimana gitu. Ini tentang apa yang ditetapkan di universitas. Ini sekarang mulai ke pribadi-pribadi. Percayalah, peraturan menteri ini akan diindahkan ini apalagi kalau di dalam diri ini nggak ada kemauan. Benar nggak? Nggak ada kemauan, mau dibilang udah tahu kok plagiat, tetap aja dilakukan gitu. Ya susah, gimana ngomong. Jadi rule in mind while writing. Jadi ketika menulis itu di dalam pikiran kita tetapkan ini. Apapun yang ditulis di laporan, di apapun itu yang kalian kumpulkan, yang kalian publish, ketika itu tidak ada kutipan, tidak ada citasinya gitu ya. Itu asumsinya adalah pekerjaan kalian. Atau dibalik, kalau bukan pekerjaan kalian, tolong kasih kutipan, itu kalau dibalik. Tapi kan itu saya ngambil, ya cantumkan kutipan. Tapi sedikit, iya mananya yang kamu kutip itu, cantumkan pokoknya. Jadi jangan, tadi di awal saya bilang, jangan sok-sok sibuk gitu ya. Wah, sok produktif gitu ya. Padahal karyanya itu aja yang diulang-ulang. Ya, jadi pastikan itu. Kalau bukan punya kalian, tuliskan dari mana. Kalau bukan punya orang, nggak usah di sini. Berarti itu punya kalian, ide kalian. Ingat, kalau misalkan suatu saat nanti ditemukan itu ide orang lain, berarti kalian adalah plagiat. Ya, ini jelas ini. Ini plagiat ini ya mungkin yang paling tahu itu adalah kalian dan Tuhan ya. Nggak ada yang tahu. Pembimbing nggak tahu. Kalian bisa, sudah kok Pak, sudah. Pembimbing kan nggak mungkin, masa kan nggak mungkin gitu. Pasti bilang ya gitu aja. Kalian ubah sedikit aja dan menjadi misalkan koma gitu. Bisa aja. Hanya kalian dan Tuhan yang tahu. Setuju ya? Tak bisa dari diri. Selanjutnya adalah kita bisa gunakan alat bantu. Tadi sudah disampaikan ya, alat bantunya adalah bisa jadi menggunakan manajemen reference. Gitu. Besok akan dipelajari di hari kedua di Pak Jude. Gimana caranya? Gitu. Banyak sebenarnya tools untuk reference manager itu ya, mengelola referensi. Benar tadi disampaikan juga, bukan hanya sekedar daftar pustaka. Sebenarnya Mendeley kalau kalian tak atik itu di dalamnya, banyak sekali sebenarnya itu, dan menarik gitu loh. Kok menarik? Bagi kalian apalagi yang mau gini berkutat di karya ilmiah, Mendeley itu coba yang kita lakukan sekarang misalkan yang sebelumnya, download referensi sekian jadikan folder, habis itu tenang nggak dibaca. Coba masukkan ke Mendeley, itu bisa ditandai di sana, ini sudah dibaca, ini berkaitan dengan referensi mana, itu jelas sekali. Makanya disebut dengan reference manager. Tidak hanya sekadar bagaimana membuat daftar pustaka dengan Mendeley. Banyak itu, besok akan dikupas lebih jauh. Kemudian, mungkin ini dulu deh. Menggunakan tools untuk cek kesamaan. Nah, ini bukan cek plagiasi ya, saya kurang setuju kalau disebut cek plagiasi. Jadi cek kesamaan. Sama itu belum tentu plagiat. Ya kan tadi sudah disebutkan kan, kutipan langsung orang dia sama, tapi dia menyampaikan tanda kutip, kemudian menyebutkan kutipannya dari mana, lengkap referensinya, kan bukan plagiat. Jadi sama itu belum tentu plagiat. Tapi plagiat pasti memiliki kesamaan gitu ya. Itu hati-hati. Jadi ketika kita menggunakan itu Turnitin gitu, dia ngecek, pernah nggak ada yang menulis seperti ini? Dicek sama dia, sekian persen kemaknya. Makanya kalau di Unixa saat ini ya, ini pengecekan plagiat itu, pengecekan similarity itu masih dibantu. Sebenarnya kan tanggung jawab masing-masing, benar nggak? Tanggung jawab masing-masing si penulis. Dalam ini adalah entah mahasiswa, entah dosen. Tanggung jawab masing-masing. Tapi saat ini masih dibantu. Jadi di akhir
nanti kirim setelah selesai revisi semua laporan skripsinya dikumpulkan ke pembimbing satu akan mencoba mengecek plagiatnya, kadar plagiatnya di mana gitu ya, menggunakan Turnitin. Bisa tuh langganan Turnitin. Mungkin kedepannya dilepas, bahkan di luar, di kampus-kampus luar itu sudah dilepas. Lepas dalam artian kan kumpulkan berapa kalian yang mengumpulkan hasil C-nya gitu loh, bukan di C-in. Itu maksudnya. Kalau sekarang kan dibantu kalian kirimkan ke dosen pembimbingnya, dibantu dicek in gitu loh, diperiksain gitu loh maksudnya. Kalau di luar sudah metodenya adalah kirimkan hasil cek plagiatnya. Gimana caranya tahu ya? Makanya pahami yang mana namanya plagiat, yang mana. Karena yang paling tahu itu adalah yang si nulis kan. Ini bukan ini orang kutipan langsung kok. Kan bisa di-ignore itu, diabaikan bahwa ini bukan plagiat. Siapa yang paling tahu? Nulis. Bener nggak? Nah, itu. Kemudian yang selanjutnya adalah namanya tool paraphrase. Ada alat-alatnya banyak, ini baru satu nih. Kalau kalian cari ini banyak sekali alat bantu untuk memparaphrase. Memparaphrase seperti apa? Yang tadi itu. Gimana caranya sesuatu maksudnya sama ditulis dengan kalimat yang berbeda. Saya cenderung nggak begitu gini sih dengan ini. Karena apa namanya? Ya tapi tergantung kalian gitu. Alat tuh banyak, tapi karena saya kesulitan juga menggunakan alat ini, lebih banyak saya kalau misalkan melakukan ini saya lebih baik paraphrase sendiri. Cari intinya, apa sih maksudnya nih gitu. Lalu dituliskan dengan kalimat sedih, ingat kutipan. Alatnya ada. Kalau bagi yang ini sama kayak Google Translate, kadang-kadang kita misalkan, wah ini pakai Google Translate aja deh. Tapi ingat dicek gitu. Bukan tanggung jawabnya Google Translate kan, tapi tanggung jawab kita nanti. Itu. Oke. Ini gunakan alat Pak. Ya. Waktu pemaparan materinya tersisa 10 menit. Oke, 10 menit. Nah, ini kebetulan lagi dikit aja ini. Terakhir. Gitu. Oke, terakhir. Tadi kan udah nih. Semua tahu nih, dari menteri sampai dengan alat bantu disediakan, nggak ada yang bisa gini lagi kecuali dalam diri. Jadi tanamkan nilai-nilai pada pribadi masing-masing. Tanamkan nilai ini. Nilai apa? Jujur. Jujur aja. Kalau membuat sebuah karya bukan makin dikit makin hebat, bukan. Referensi makin banyak menunjukkan orang ini banyak baca. Banyak baca artinya dia sudah memastikan bahwa ini apa namanya? Sesuatu yang berbeda dia lihat, bukan malah dihilang-hilangin. Wah, ini biar saya kelihatan hebat, ini sesuatu yang baru nggak pernah bahkan ada referensinya atau referensinya seberapa aja. Balik ya, pikirannya balik. Jadi berapa kalian memang menggunakan referensi pengutipan, cantumkan itu. Jangan juga kebalik, biar kelihatan hebat semuanya referensi dicantumkan padahal nggak dipakai itu kan. Salah lagi. Itu ya. Ini kan jujur jadinya. Seberapa yang kalian ini itu gunakan gitu kan. Yang kedua adalah kembali lagi kayak tadi, menghargai. Ingat bahwa apa yang kita lakukan saat ini, yang kita gunakan saat ini semua hasil karya orang nih. Kita belum mampu nih menghasilkan sesuatu, apa yang kita hasilkan. Coba cek apa sih? Semua itu hasil gini kan? Pendahulu kita, ini dalam lingkungan akademik, pendahulu kita nih. Apa salahnya sih menyebutkan gitu kan? Hargai dia. Benar kan? Balik lagi, jangan ngaku-ngaku sok sibuk, sok produktif. Itu. Jadi kita menghargai, sampaikan. Saya membaca dari sumber ini, begini. Jangan, saya punya ide. Ini ide saya. Cek dulu. Pastikan itu memang benar-benar idenya. Ya kan? Pastikan itu. Atau kalian bisa menyampaikan di dalam kehidupan sehari-hari itu sering. Dalam rapat, dalam apa, sampaikan.
saya mendapatkan pengalaman seperti ini. Gimana kira-kira kalau kita misalkan begini? Itu sebenarnya dalam bentuk menghargai kan? Jadi jangan sampai seolah-olah itu ide kalian, padahal kalian dapat itu dari tempat lain. Nggak salah kok, bahkan lebih hebat ketika kalian menyebutkan dari mana dapatnya itu. Nah itu, terakhir itu adalah beretika. Kami lebih banyak marah-marahin saya jadinya. Marah-marah nih bapaknya nih. Ya, ini bukan hanya di kita semua. Oke, itu terakhir adalah referensi yang saya gunakan. Jadi kalian bisa ini ngomong-ngomong ini sudah saya sampaikan ke Gung gini ya, Pak Agung ya, sudah saya sampaikan. Silakan kalau ada yang gini mau memanfaatkan ini boleh, atau saya share ulang nanti silakan. Oke, saya pikir seperti itu. Saya pikir seperti itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, saya di sini bukan mau mengajari sebenarnya, tapi kita mengingatkan sama-sama. Gitu. Karena godaan ini sangat besar. Yakinlah godaan ini sangat besar. Terutama saya sering bilang sama bimbingan saya, godaan terbesar ketika bikin bab 2, dasar teori. Pusing itu dapat dasar teori yang sempurna. Gitu. Bagus sekali gitu. Godaan ini ingin nyomot aja itu. Benar ya? Nyomot aja itu, ambil aja, udah ngapain susah-susah. Ambil aja ini. Nah, itu godaannya. Ini godaan itu tolong ya sama-sama kita antisipasi biar tidak menjadi kebiasaan. Adik-adik yang 2018 mudah-mudahan ini bisa diindahkan sehingga semua selamat ya. Selamat sentosa gitu ya, lulus tepat waktu dan tidak bermasalah di kedepannya. Kemudian adik-adik yang 19, 20, 21, mungkin saya ingin menyampaikan satu hal mengenai gini. Mudah-mudahan masih ada waktunya lagi dikit. Saya menyampaikan tentang ini, Dik. Jadi untuk 2018 saya menyampaikan bahwa wajib untuk accepted bukan publish ya. Accepted di jurnal minimal Sinta 4. Itu yang 2018. Kalau yang 2019 dan seterusnya, itu tuh bisa kalian cari di sini bahwa kayak tadi yang disampaikan itu tidak harus dalam bentuk skripsi untuk bisa lulus. Ketika kalian publish di artikel, ini kalian cari di sini ya nanti ya. Portal ini, kemudian ini tadi saya sudah bisa, tapi sekarang nggak bisa. Kalian cari ini informasi bahwa kalian bisa lulus tanpa membuat skripsi. Ini bisa diambil kesempatan-kesempatan untuk yang angkatan di bawahnya nih. Dari sekarang misalkan cari apa sih yang bisa dibuat nih. Itu. Kalau yang 2018 mungkin sudah ini nih. Skripsi larinya, enggak ini lagi, nggak bisa lagi ngejar ke artikel itu. Intinya adalah bobotnya sama. Bahkan lebih tinggi mungkin yang bisa lulus tanpa skripsi itu. Itu. Oke, itu aja mungkin dari saya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Mungkin saya ceplos gitu ya. Intinya semua yang saya sampaikan di sini dalam rangka kita bersama-sama untuk menjadi lebih baik gitu ya. Saya kembalikan ke Dita. Silakan Dita. Baik hadirin yang kami hormati, itu tadi merupakan pemaparan materi yang sangat luar biasa yang telah disampaikan oleh Pak Ardwi. Dan selanjutnya kita akan masuk ke sesi berikutnya yaitu sesi tanya-jawab. Sama seperti tadi, penanya hanya dibatasi untuk 3 orang peserta, dan bagi peserta yang ingin menyampaikan pertanyaannya bisa melalui chat Zoom atau bisa menyampaikan pertanyaannya secara langsung dengan mengaktifkan fitur raise hand terlebih dahulu. Baik pada seluruh peserta, bagi yang ingin menyampaikan pertanyaan, dipersilakan. Baik, di sini sudah ada satu pertanyaan dari Kak Ikadek Budi, Ikadek, mohon maaf,
IKD Arya Budi Artana. Jadi pertanyaannya adalah, selamat siang Bapak, izin bertanya, apakah diperbolehkan apabila mengutip sebuah kutipan dari jurnal atau artikel karena sumber kutipan dari jurnal itu tidak dimukan seperti buku cetak yang terbatas. Jadi mungkin sekali lagi saya bacakan, apakah diperbolehkan mengutip sebuah kutipan dari jurnal atau artikel karena sumber kutipan dari jurnal itu tidak dimukan seperti buku cetak yang terbatas. Seperti itu, Pak. Oke. Eh, saya tanggapi langsung ya, Dita ya. Ya. Oke. Halo, suara saya masuk kan ya? Masuk, Bapak. Bisa disampaikan langsung jawabannya. Oke. Jadi gini, eh, di dunia ini, di dunia ini banyak sekali sumber-sumber di mana kita tidak boleh berpaku pada satu sumber yang harus itu gitu. Mungkin itu jawabannya ya. Jadi kalau jangan berhenti kalau misalkan ini dari sini, yakinlah bahwa kalian bisa cek lagi daftar pustaka dan seterusnya ya pasti ada juga yang lainnya yang serupa dengan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini saya nggak tahu, memang sih gini sih, kalau kampus-kampus tuh ada yang berlangganan dengan artikel berlangganan dengan jurnal-jurnal, jadi bayar. Ada jurnal itu berbayar, untuk akses saja berbayar. Kalau tadi kan di awal kan kalau submit itu berbayar, ada yang akses saja berbayar gitu. Jadi cukup sulit ditemukan gitu ya. Padahal itu menarik sekali gitu ya. Wah, ini yang saya cari sebenarnya, tapi kok susah ya. Ya, susah gitu ya. Nah, itu tolong pertama tadi cari yang lainnya dulu. Yang kedua adalah kita kalau misalkan kalian di lingkungan ini ya, misalkan Arya misalkan kesulitan mencari itu, sebenarnya ada caranya ya. Ada caranya, kalian Arya bisa minta tolong ke pembimbingnya atau misalkan bisa ke saya, artikel mana ya. Artikel mana itu yang nggak bisa kita cek gitu ya. Kita carikan. Kita punya teman misalkan di kampus di luar, kita minta tolong dicarikan, atau ada yang memang dipublish di sebuah jurnal, di mana jurnal itu memang ada Bapak Ibu dosennya di sini yang masuk ke anggota gitu ya. Jadi kalau masuk ke anggota, download ke artikel jurnalnya gratis. Ya, jadi ya saran saya adalah tolong dicari dulu yang ini, yang lainnya. Kalau memang itu saja, minta tolong judulnya apa, nanti kita bantu carikan. Itu ya, kita bantu carikan jurnalnya mana sih itu, gitu. Artikel jurnalnya yang mana itu. Itu sih Arya. Mudah-mudahan terjawab. Baik, Pak. Terima untuk kasih, Pak. Oke, sudah terjawab. Jadi intinya selalu ada solusi. Selalu ada solusi. Solusi yang pertama mungkin cari dulu yang lain. Solusi kedua, kalau memang ada juga, memang pernah saya mengalami gitu juga. Jadi minta bantuan ke temannya, ke Bapak Ibu dosen pembimbingnya, atau kalau ada komunitas, ke komunitas biasanya nanya, ini ada yang punya gini. Atau kontak gininya, kontak penulisnya gitu bisa juga. Telusuri di sana, kadang senang sih bahkan dia gini. Kalau misalkan ada yang minta artikelnya itu artinya ada yang membaca, kan dia senang, penulis itu senang. Sama kayak kalian publikasi sebuah artikel misalkan, ketika sudah publish, ada yang kontak kalian, tolong saya tertarik dengan artikel adik atau bapak gitu ya. Saya ingin tahu lebih jauh tentang ini, apakah saya bisa diskusi mungkin, atau misalkan sering terjadi seperti itu. Emailnya dihubungi, makanya tadi diingatkan oleh Pak Adit kan, email korespondensi itu dipastikan, jangan sampai di kontak emailnya nggak nyambung gitu. Terputus jadinya, ilmu itu nggak berkembang, nggak ada yang melanjutkan jadi. Itu sih kita. Mungkin ada yang lain lagi mungkin ya. Baik, sekali lagi kepada seluruh peserta, bagi yang ingin menyampaikan pertanyaan bisa mengetikkan di chat Zoom ataupun bisa langsung menyampaikan pertanyaannya dengan mengaktifkan fitur raise hand terlebih dahulu.
Mungkin dari kakak-kakak panitia juga ada yang ingin menyampaikan pertanyaan, ada yang mungkin masih mengganjal di pikiran kakak-kakak, dan mungkin bisa langsung menyampaikan ke Pak Ardwi. Oke, jangan diganjal-ganjal. Sekarang kasih tahu. Oke, ini ada. Baik, di sini juga sudah ada satu pertanyaan dari Kak Indra. Selamat siang Pak, izin bertanya terkait dengan mencegah self-plagiarism. Nah, misalnya pendapat saya sudah pernah dipublis sebelumnya, tetapi saya ingin mengutip kembali pendapat saya tersebut pada karya tulis yang baru. Jadi saran yang baik, apakah saya harus memparafrase pendapat tersebut dengan makna yang sama, atau tidak usah diparafrase dengan tetap mencantumkan nama saya? Baik, itu Bapak, mungkin bisa langsung ditanggapi. Oke, nah ini mungkin saya mengaitkannya dengan seni menulis sebenarnya. Ya, Indra ya. Jadi seni menulis itu maksudnya gini. Coba kalian bayangkan, misalkan tulisan kalian tuh banyak tanda kutipnya. Kutip ini, kutip kutipan langsung banyak sekali gitu misalkan. Coba kalian bayangkan membaca sebuah karya ilmiah yang kutipannya banyak sekali. Kalian pasti akan berpikir, ini semua ngambil dari orang ya. Mana sih punyanya dia? Atau gitu. Jadi saran saya gini, atau tidak elok kalau misalnya kita melihat karya itu banyak sekali tanda kutipnya. Kutipan langsung itu tolong jangan terlalu banyak. Kecuali itu kalau kita ketakutan untuk mengubah karena maknanya bisa berbeda. Kan gitu. Itu baru kita pakai kutipan langsung. Tapi kalau misalkan kita bisa memparaphrase saja walaupun itu karya kita sebelumnya. Itu lebih baik. Kan kalian pernah melihat menurut si A, jangan sampai menurut si A, menurut si B kan nggak bagus. Kadang-kadang di belakangnya adalah kalian gimana caranya merangkai kalimat itu sehingga kelihatan mengalir kan, seringkali seperti itu. Ngerti nggak maksudnya kelihatan mengalir itu? Coba bayangkan misalkan menurut si A ini, menurut si B ini, menurut si semuanya menurut isinya. Kan kayak sesuatu yang terpisah-pisah. Dibandingkan misalkan kalian menurut untuk mengawali pertama kali kalian mengutip sumber itu menurut A gitu misalkan. Ketika mengutip selanjutnya nggak usah menurut si A lagi tapi apa isi yang kalian kutip di belakangnya kasih A itu apa gitu. Siapa itu gitu ya. Kebayang nggak maksud saya? Jadi itu masalah gini sih, masalah apa namanya? Bukan masalah ya. Caranya adalah ya saran saya yang paling bagus adalah di paraphrase. Paling bagus itu. Jadi benar-benar kayak gini loh maksud saya. Kayak yang tadi saya analogikan kalau kita curhat. Kalau kita cerita sama orang kan nggak mungkin kita, misalkan Ari misalkan, cerita sama Cynthia. Menurut Giu, bla bla bla. Sebenarnya menurut Giu, kan kadang-kadang kita ngomong bla bla bla, gitu Giu orang kan gitu kadang-kadang. Enak nggak kalau misalkan gitu ngalir gini ya dibandingkan cuma menurut sini ini kayaknya orang yang nurut-nurut aja ini kan gitu jadinya gitu ya. Jadi usahakan diparaphrase itu. Ini kayaknya ada pertanyaan lain nih tadi dari Indra, mudah-mudahan terjawab ya Indra ya. Terus Indra, selanjutnya ada Alvin. Saya langsung aja ya Dita ya. Oke. Saya bantu Dita. Dita dari tadi nggak ada ngambil minum air gitu ya. Ya hidup on kamera dari tadi. Mungkin tadi 10 menit itu cepat-cepat ya dapat makan ya. Belum Pak. Oh ya, udah saya cepetin nih. Ya, Alvin. Jika kita menggunakan paraphrase otomatis melalui layanan online, apakah? Nah ini saya bilang. Paraphrase itu memang ada tools-nya, ada alat bantunya. Ya, semua alat bantunya sekarang. Hanya saja ingat, gitu ya. Ingat ya, jadi jangan terlalu percaya sama alat bantu itu juga. Serahkan kemudian, jangan juga. Dicek juga, gitu ya. Apakah yang diparaphrase itu maknanya sudah sama dengan sumbernya? Itu dicek. Misalkan kalian bawa ke paraphrase otomatis. Hasilnya, cek lagi, maknanya sama nggak dengan awalnya yang tadi. Kalau penyampaiannya sudah beda dengan maknanya sama, ya sudah silakan.
Tapi kalau misalkan diparaphrase maknanya jadi beda, nah itu jangan. Kalian harus bantu lagi tuh alat bantunya. Jadi saling bantu dengan alat bantu ya. Bantu lagi tuh alat bantunya. Wah ini salah nih, ini kan gitu ya. Saya lihat juga di alat bantu itu juga tidak langsung secara otomatis, tapi dia juga minta bantuan. Dia nggak kasih tahu gitu loh, oh ini kata ini bisa diganti dengan ini bisa diubah bentuk penyampaiannya gitu kan. Itu ya, boleh gitu ya, intinya boleh silahkan, tapi ingat kembali lagi tujuan dari gini itu adalah memastikan maknanya sama dengan disampaikan dengan cara yang berbeda. Dan ingat cantumkan sumber. Nah itu dari ke Alvin. Kemudian Rian. Mohon izin, semisal suatu sumber buku tahun 2000 mengambil dari buku di tahun 1998, apa baiknya saya ini juga masalah seni dan masalah keseriusan. Kenapa saya bilang begitu? Masalah seni. Coba kalian misalkan Kartika mau menyampaikan bumi itu bulat, itu misalkan contoh ya. Bumi itu bulat dan tidak kotak, itu misalkan disebut sampai. Kemudian si Mita di sini misalkan Mita mengutip Kartika ngomong itu di tahun 2017 dikutip oleh Mita menyebut begini, menurut Kartika bumi itu bulat dan tidak kotak, itu misalkan dia kutipan langsung nih. Habis itu karyanya dibaca oleh Bakte nih misalkan membaca karyanya, baca karyanya si Mita, di mana Mita mengutip dari Kartika. Coba bayangkan misalkan Bakte mau ngomong gini, menurut Kartika dalam Mita, nah kan gitu jadinya. Boleh nggak? Boleh. Itu bisa dilakukan, disarankan dilakukan jika misalkan sumber itu sulit ditemukan. Sumber awalnya, Kartika ini karyanya nggak sulit dicari. Biasanya karya-karya yang tahun-tahun dodol, biasanya tahun 80-an, punya sulit segala macam kan nggak bisa. Jadi boleh dilakukan. Tapi usahakan cari dulu, masa sih nggak bisa diginikan. Cari dulu sumber utamanya, dalam hal ini adalah karya yang disebutkan tadi, yang Kartika buat, cari dulu Kartika. Kenapa juga nggak langsung dari dari Mita ngambilnya? Kadang-kadang kan Mita ini sudah memparaphrase. Bisa jadi maknanya udah gini. Maknanya kan beda lagi, bisa jadi kan. Atau yang ingin disampaikan oleh ini gaya bahasanya kan beda. Kenapa nggak cari langsung Kartika? Jangan-jangan si Kartika ngomongnya seperti apa, cuman diparaphrase oleh Mita itu seperti apa gitu kan? Paham ya? Maksudnya ya. Belum lagi masalah seni lagi. Itu baru dua tumpuk itu. Menurut Kartika dalam Mita. Misalkan sekarang Bakti sudah menulis begitu. Karyanya Bakti sekarang karyanya dikutip lagi oleh si Rian. Rian menyebut begini. Menurut Kartika dalam Mita, dalam Bakti, itu kan semua dalam itu jadi. Bayangkan itu karyanya kan kelihatan jadinya apa? Kelihatan si penulis jadi malas. Males nih nyari sumber utama, dalam-dalam aja semua isinya. Bener nggak? Kelihatan males jadinya, kelihatan nggak serius. Ya kan, dalam semua, akhirnya kayak menyampaikan pesan, ngomongnya A, sampai di terakhir Z jadinya. Mudah-mudahan nggak terjadi seperti itu. Tapi ya hindari kan, jadi gunakan sumber yang utama ya. Nah itu Rian, mudah-mudahan tersampaikan ya. Jadi usahakan gitu. Jadi ini, nah saya sering menyampaikan ini tugas akhir ini apa nih sebut? Apa berlaku juga untuk jurnal Pak? Lalu bagaimana jika bukunya di tahun 2012 sementara buku tersebut mengutip jurnal di tahun 2000 yang mana jika lihat jurnal tersebut sudah tidak valid? Gimana nih? Mohon izin, Pak. Ya, silakan, Rian. Maksudnya seperti ini, Pak. Misal saya ada buku kan, kemudian bukunya itu di tahun 2017. Kemudian di buku itu dijelaskan menurut Samsudin tahun 2010 seperti itu. Nah,
kalau seperti yang tadi Pak bilang kan seharusnya kita mencari sumber yang awalnya kan Pak, Update. yang 2010. Nah, sementara jurnal tersebut jika dilihat kan sudah kurang dari 5 tahun ya, bisa dibilang udah sekarang 2021 mungkin maksimalnya kan 2015 ya, atau 2016 mungkin. Nah, apakah kita tetap mengutip itu apa boleh kita pakai yang seperti tadi aja, misalkan Ya. menurut Samsudin dalam buku apa gitu. Walaupun sebenarnya jurnalnya gampang ditemuin seperti itu sih, Pak. Ya. Terima Ngerti kasih, saya, Pak. Mas. Oke, nah ini pertanyaan bagus ya. Jadi gini, ada aturan bahwa ketika kita menulis daftar pustaka mengutip sebuah karya itu usahakan jangan lebih dari 5 tahun, gitu ya. Itu tidak berlaku kaku. Kalau saya tuh nggak gini kan itu. Jangan kaku seperti itu. Jadi ada kalau di bab 2 nih bagi yang gini ya 2018 yang gini. Bab 2 itu kan ada yang namanya kajian pustaka dan dasar teori. Bedakan antara kajian pustaka dan dasar teori. Kalau kajian pustaka, usahakan itu tahunnya muda-muda gitu ya. Tahunnya muda-muda. Jadi tahunnya yang jangan lebih dari 5 tahun, 3 tahun harusnya sudah gitu. Kalau misalkan itu jauh, tahun sekarang kalian 2021, tahunnya tuh yang kalian ambil di kajian pustaka itu tahun 2010. Nah, itu udah mengindikasikan bahwa karya kalian itu sudah novelty-nya sudah gini tuh, sulit itu sebenarnya. Bayang nggak tuh? Karya sekian nih gimana kok nggak ada yang terbaru ya? Pasti pertanyaan penguji kalau misalnya penguji bertanya gitu, ini karya ini nggak ada yang lebih baru dari ini ya? Kajian pustakanya pasti begitu kan? Diminta 5 tahunnya paling 5 tahun udah gini tuh, udah mulai ketinggalan. Makanya kalau ngomong kajian pustaka pasti sumber-sumbernya adalah dari artikel jurnal biasanya. Gitu ya. Nah, yang bagian kedua itu adalah yang dasar teori. Berbeda dengan tadi itu harus begitu ya. Cari yang terbaru itu yang kajian pustaka. Kalau yang di dasar teori saya kasih tahu, nah apa-apa gitu loh. Bisa jadi teorinya yang tahun sekian itu masih berlaku sampai sekarang kan? Kan dasar teori. Bisa jadi udah 10 tahun tapi masih teori itu masih dipakai gitu kan. Contoh apa misalkan? Teori yang diginikan oleh Einstein itu sampai sekarang masih dipakai. Ada nggak teori yang terbaru dari itu? Nah, gimana caranya? Itu kan. Jadi nggak masalah ya, Rian. Jadi klasifikasikan dulu. Kalau kamu sedang menulis kajian pustaka, tolong itu indahkan aturan yang 5 tahun itu ya. 5 tahun apa 3 tahun diminta? Tolong 5 tahun. indahkan. 5 tahun. 5 tahun, tolong indahkan itu. Tapi ketika nulis kajian dasar teori, nggak apa-apa. Karena dasar teori itu adalah dari buku. Sumbernya. Ya kan? Sumbernya dari buku kalau dasar teori. Buku itu lambat gininya, perkembangannya dibandingkan jurnal. Jurnal kan terbitnya setiap ini ya. Setahun 2 kali, 3 kali itu kan. Kalau buku belum tentu dia setiap 5 tahun belum tentu ada gininya lagi. Perkembangannya. Jadi karena buku itu kemasan dari sekian banyak penelitian sebelumnya yang ada di jurnal biasanya. Dikemas dalam bentuk buku, teori dah jadinya dia. Perkembangannya itu ada di jurnal, artikel jurnal. Itu ya, Rian, bisa nggak diginikan? Bisa, Pak. Ya, itu. Mudah-mudahan terjawab ya. Mungkin banyak yang berpikir, nah, gimana harus terbaru. Ujung-ujungnya alih sama dasar teori, akhirnya ngambilnya di jurnal. Padahal jurnal itu udah ngambil dari buku lagi tuh. Nah, dibolak-balik gitu ya. Jadi dasar teori ambilnya dari buku, kajian pustaka ambilnya dari jurnal atau proceeding. Halo? Mungkin izin bertanya lagi satu Ya. mungkin, Pak. Ya, silakan. Ada nggak tips ketika kita mencari tinjauan pustaka, jurnal-jurnal yang dipakai? Misalkan, Halo? halo Pak, kedengeran Pak? Tes. Halo? Ya, Halo? ini suaranya saya yang terputus atau di Rian ini? Halo Pak, kedengeran Pak? Masuk Kak, Ya, masuk Kak. Halo Pak, sudah kedengeran? Masuk Kak, Ya, Masuk. Oke. masuk. Oke. Gini Pak, ada nggak tips untuk memilih jurnal yang baik digunakan dalam tinjauan pustaka? Tipsnya gini, ini yang paling mudah nih ya. Kalau tadi disampaikan, Pak Adit kan menyampaikan
paling bagus ini saya sering juga menganalogikan dari teman-teman kali bimbingan itu saya bilang begini. Bayangkanlah ketika kita membuat sebuah skripsi ini kita seperti memasak. Seperti memasak. Memasak sesuatu yang hebat gitu ya, sesuatu yang higienis, sesuatu yang sehat, itu sumber atau bahan-bahan yang kita gunakan harusnya higienis, sehat. Jelas dari mana kita ngambil. Ya kan? Belinya di pasar mana, dari pedagang mana, jelas gitu kan? Ngerti ya maksudnya ya? Jangan sampai mungut-mungut di pinggir jalan dijadikan gini juga. Udah beda lagi kelasnya kan? Ya. Benar ya? Nah, selanjutnya kalau pertanyaannya tadi itu mengenai gini, mengenai analogi kalau kita sedang membuat skripsi atau sebuah karya itu usahakan seperti itu. Pastikan jelas sumbernya dari mana. Kemudian saya ingin menyampaikan kalian tipsnya gimana, Pak? Tadi Pak Adita sudah menyampaikan ketika kalian menuliskan artikel jurnal gitu ya. Menuliskan karya gitu ya. Paling bagus itu kan yang key-nya kan. Kan tadi ada Sinta, ada Ki juga. Ki1, Ki2, Ki3. Ada Sinta 1, 2, 3, sampai 6, dan seterusnya. Dan gitu. Ambil yang paling atas tuh. 1, 2, cari. Gitu kan? Tuh, kalau Ki, kalau Scopus itu Ki1, Ki2, gitu ya. Ki3 dicari. Baca, itu kalau kalian berkaitan dengan penelitian kalian, baca itu. Kemudian kalian, kan ingat tadi saya sampaikan, dia membuat sebuah karya sampai bagus seperti itu, dia pasti menggunakan bahan-bahan yang bagus juga. Benar nggak? Benar nggak? Ngerti nggak maksudnya nih? Jawabannya adalah, coba kalian langsung scroll ke bawah, cari daftar pustaka yang dia gunakan, referensi yang dia gunakan, browsing dari sana lagi. Benar nggak? Ki1, misalkan penelitiannya siapa misalkan? Rosila, gitu misalkan. Penelitiannya apa, gitu misalkan. Dia menggunakan bahan-bahannya pasti dia tuliskan kan daftar referensinya kan. Jadi Rian baca punyanya Rosila, cek di daftar pustakanya juga. Dari sana telusuri itu. Oh dia pakai A, pakai B, cari itu. Itu Rian. Jadi percayalah kalau masakan yang higienis pasti bahan-bahannya higienis. Ada quality controlnya itu. Untuk bisa masuk Ki1, Ki2, Ki3 itu. Pasti bertubi-tubi melewati penolakan-penolakan. Ya kan? Itu Rian, mudah-mudahan gini nih. Bisa oke, ada lagi. Nggak apa-apa ya Dita ya. Ini kayaknya panas nih kakak-kakaknya. Panas nih. Ya silakan, ada siapa tadi? Kok hilang? Ayu Siti hilang deh. Nggak jadi kayaknya. Oke, mungkin waktunya sudah gini ya, Yan ya. Dita ya, silakan mungkin kalau misalnya ada pertanyaan lagi, boleh disampaikan lewat gini, kesempatan yang lainnya. Masih banyak kok sebenarnya yang diginikan. Kalau itu melebar kemana-mana jadinya nanti. Tapi besok juga nggak selesai kalau. Oke, silakan Dita. Baik, terima kasih Pak Ardwi atas jawabannya. Dan terima kasih juga kepada seluruh peserta atas pertanyaan yang telah disampaikan. Jadi di sini saya ingin memberikan sedikit kesimpulan yang dapat kita tarik dari materi yang disampaikan Pak Ardwi adalah tentang bagaimana cara kita untuk mencegah plagiarisme dan apa itu plagiarisme, jenis-jenis plagiarisme, dan bagaimana kita harus mengelola sebuah karya ataupun diri kita sendiri agar kita tidak menghasilkan sesuatu karya yang ternyata secara tidak sengaja maupun sengaja itu menjadi plagiarisme dari karya orang lain. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Nah, dengan berakhirnya pemaparan materi tadi, maka berakhir juga acara C4 Sharing Session ke-7 hari pertama pada tanggal 18 Desember 2021 ini. Dan diinformasikan kepada seluruh peserta untuk mengisi form survei dan evaluasi kegiatan yang nantinya akan digunakan sebagai syarat untuk mendapatkan e-sertifikat. Dan kepada panitia yang bertugas dipersilakan untuk membagikan form surveinya. Dan diingatkan sekali lagi, syarat untuk mendapatkan e-sertifikat adalah dengan mengikuti kegiatan C4 Sharing Session ke-7 tahun 2021 ini secara penuh, yaitu yang dilaksanakan pada hari pertama
yaitu 18 Desember dan juga besok 19 Desember tahun 2021 agar bisa mendapatkan e-sertifikat dari kegiatan ini. Dan untuk seluruh peserta dipersilakan untuk mengisi form evaluasi kegiatan terlebih dahulu. Baik, hadirin yang saya hormati, berakhir sudah sesi pemaparan materi dan diskusi C4 Sharing Session ke-7 hari pertama pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih pada para narasumber yang sudah menyampaikan materi yang sangat luar biasa, terkhusus untuk Pak Ardita dan juga Pak Ardwi, yang telah menyampaikan materi yang sangat bermanfaat bagi kita, baik itu sekarang maupun untuk kedepannya nanti. Dan kami juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para hadirin yang sudah menyempatkan diri untuk mengikuti kegiatan ini. Kami mohon maaf jika terdapat kata yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian, dan terdapat kekurangan yang disengaja maupun tidak disengaja dalam keberlangsungan acara ini. Dan saya ingatkan sekali lagi, untuk seluruh peserta, diharapkan untuk tetap mengikuti kegiatan C4 Sharing Session ke-7 tahun 2021 hari kedua yang akan kita laksanakan besok pada tanggal 19 Desember tahun 2021 dengan narasumber yang tidak kalah luar biasa tentunya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya menutup acara pada siang hari ini, izinkan saya mengutip sebuah pepatah dari Thailand pernah mengatakan bahwa tidak ada yang namanya perpisahan. Tidak ada kata sampai jumpa, tidak ada kata selamat tinggal, yang ada hanyalah sampai jumpa. Karena kita pasti akan bertemu di kesempatan yang lainnya. Sekian dari saya tutup dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam harmoni, dan terima kasih. Terima kasih ya dari panitia, dari mahasiswa yang sudah bergabung. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Bapak Ibu dosen yang sudah bertahan. Semoga C4 semakin unggul di darat, laut, dan udara. Terima kasih banyak Pak Ardi atas materinya. Terima kasih Pak Ardwi, izin live ya. Ini ambil di mana Pak Ardwi konsumsi? Balik kanan di sebelah kanan di gitu buka di sana konsumsi. Oke, makasih saya izin live ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ardita.